Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan berbicara dengan owner dari pabrik Maklon Minuman Serbuk PT Nutrisio Sari Persada. Perusahaan yang selalu berkomitmen mengimplementasikan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya sudah bersama Ibu Melawati selaku owner dari PT Nutrisio Sari Persada. Bagaimana Ibu Mela hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya mengimplementasikan visi, misi, dan value itu di perusahaan Nutrisio Sari Persada. Gimana caranya agar visi, misi, value itu nggak hanya dipajang di tembok perusahaan? Bu Mela, apa sih Prank Nutrisius itu? Nah, Prank Nutrisius itu adalah sebuah kegiatan yang saya idekan untuk menginternalisasi visi misi. Jadi prank itu adalah suatu kegiatan kita mewawancari karyawan nih secara random, tanpa diberitahu dulu, tanpa pakai skenario, menanyakan kepada mereka apa sih visi Nutrisius, visi misi sama value-nya. Terus ada beberapa hal yang terkait dengan visi misi dan value tersebut seperti kebijaksanaan mutu, kebijaksanaan halal, ISO, 5R, seperti itu. Ditanyakan secara random kepada mereka. Terus nanti kalau misalnya mereka berhasil, kita kasih reward. Nah, kayak gitu sih, sesimpel. Jadi kayak semacam kejutan gitu sih kegiatannya buat ke karyawannya. Nah, iya. Jadi kurang lebih 3 bulan ini sudah diadakannya video prank wawancara random kepada karyawan Nutrisius ya. Dan tujuannya ada diadakannya video prank itu apa sih, Bu? Tujuannya ya, tapi ini kan udah dilakukan 3 bulan ya, tanpa pemberitahuan dulu nih, langsung dijalanin aja. Jadi mereka pada kaget, hasilnya jadi 0, salah semua kan, belum ada yang benar. Kenapa sih saya punya ide ini? Sebenarnya ini adalah kegiatan yang harusnya difasilitasi oleh HR kita ya, harusnya mereka memfasilitasi ini. Tujuannya agar si visi, misi, sama value itu diketahui sama semua karyawan, terus bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari dia selama ada di Nutrisius. Jadi kalau kita ibaratkan, kita ini kan berada dalam sebuah kapal yang sama atau sebuah kendaraan yang sama, mau menuju ke suatu tempat yang sama. Harapannya kan berarti orang yang ada di kapal tersebut itu punya tujuan yang sama kan, ke arah mau sampai ke mana gitu, ke sama. Nah, tujuan itu disebut dengan visi dalam perusahaan. Jadi visi Nutrisius itu kan menjadi partner utama yang dapat diandalkan dalam menciptakan produk pangan. Jadi ada yang di garis bawahinya di sini adalah dapat diandalkan, terus menciptakan produk yang unggul. Produk kita ada banyak sekarang kan, ada pangan itu dalam bentuk minuman serbuk, terus ada bumbu, terus nanti kita juga akan punya produk herbal atau kita sebut TR, juga bisa bikin produk suplemen. Nah, kalau misalnya si karyawan kita nggak tahu ketika dia bekerja itu sebenarnya tujuannya mau kemana, kan dia bisa asal-asalan aja dong kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun nih, target saya dalam periode 1 tahun ke depan, teman-teman semua di Nutris sudah tahu saya mau kemana, saya mau menjadi apa gitu. Nah, itu saya mau kemana, menjadi apa, itu adalah visinya. Setelah itu sudah tahu tujuannya, semua orang harus tahu dong, dia harus tahu untuk mencapai tujuan ke sana harus bagaimana. Nah, harus bagaimana itulah disebut dengan misi. Nah, untuk menjadi tadi satu yang dapat diandalkan, terus mampu menciptakan produk yang unggul, pertama berarti si kapalnya dulu nih harus bagus, misalnya kapalnya. Berarti kalau ini diasumsikan punya sarana produksi yang terstandarisasi. Standarisasi di sini yang berlaku kan ada ISO, terus ada GMP kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia itu cara produksi makanan yang baik, cara produksi obat yang baik. Nah, itu standar-standar seperti itu yang harus dimiliki sama perusahaan, atau kondisi kapalnya tuh harus kayak gitu supaya bisa nyampe ke tujuan. Terus orang yang di dalamnya harus bagaimana? Kan kita harus melakukan riset. Nah, itu bagian dari visi, melakukan riset yang berkesinambungan untuk menciptakan produk tadi yang unggul. Terus orangnya harus bagaimana?
orangnya berarti kan harus kompeten, profesional. Nah, berarti kan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten untuk mencapai tadi tujuannya. Terus juga harus mempunyai sistem yang profesional, sistem pengelolaan perusahaannya harus profesional. Jadi antara orang dengan alatnya bisa kondisinya fit, bisa sampai ke tujuan bersama-sama. Nah, kalau misalnya karyawannya aja hafal juga enggak gitu, tahu juga enggak, apalagi hafal tuh, gimana bisa mengimplementasikan gitu? Saya kerja harus seperti apa supaya sampai ke tujuannya bersama-sama. Lah itulah kenapa saya mengadakan prank ini. Tahap pertama targetnya hafal dulu deh, hafal dulu secara textbooknya visi misi itu apa. Nah, kalau sudah hafal nanti selanjutnya tinggal diimplementasikan. Jadi saya harus begini, saya harus profesional, saya harus kompeten gitu. Jadi kan kompak. Nah, kalau udah sadar semuanya kayak gitu, berarti kita akan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Terus setelah itu kita akan berada dalam lingkungan yang sama nih, dalam suatu kapal, misalnya kalau di masyarakat ada dalam suatu desa. Biasanya di situ kan lahir kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan itu yang akan mempengaruhi cara kerja secara umum. Kebiasaan itu dalam bahasa perusahaan disebutnya value atau budaya perusahaan kita. Kalau di kita kan disingkat dengan sifat ya, sholat, integritas, profesional, akuntabilitas, sama targeting. Itu sebenarnya gampang banget ya kalau udah tuh kalau udah melekat. Kenapa sih saya membuat value itu dengan sifat? Itu berdasarkan latar belakang saya mengelola beberapa bisnis tuh. Banyak bisnis hancur, tidak berhasil gara-gara salah satunya hubungan dia dengan Tuhannya jelek, dengan Allah gitu jeleknya. Makanya sholat itu saya letakkan nomor pertama. Kalau kehidupan dunia kita mau baik dalam kondisi apapun, kita harus memperbaiki hubungan ke atas dulu nih. Makanya S itu nomor 1. Makanya karyawan di kita diwajibkan sholat 5 waktu ke masjid. Kalau laki-laki, kalau di kita kan pasti pas jam kerjanya zuhur sama asar ya, itu harus ke masjid, dipaksain harus ke sana. Kalau perempuan usahakan tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Itulah karena kebahagiaan seseorang itu bisa didapat dengan kalau kita tuh rajin sholatnya tepat waktu. Nah, kenapa itu ada S nomor 1. Terus integritas. Saya punya background menjalanin retail, dan retail tuh hancurnya penyebabnya 2. Salah satunya tadi hubungan ke atasnya jelek, jadi kita nggak ada panduan lah. Kan kalau kita hubungan ke atas baik, kita akan dikasih tahu panduan, kamu kalau berbisnis harus gini ya, nggak boleh gini, nanti dikasih tahu. Nah, itu tuh ditabrak semua ya, ketika ke atas yang nggak dipikirin, ke sampingnya nggak dipikirin, ke horizontalnya nggak dipikirin. Terus juga penyebab hancur keduanya itu kalian nggak ada integritas. Jadi waktu itu punya banyak karyawan, terus dia suka ngambil barang gitu, mencuri segala macam, pokoknya tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tidak jujur tuh ada gitu. Dan itu menyebabkan beberapa bisnis yang saya bangun tuh hancur. Makanya saya letakkan di nomor 2 gitu. Harus orang-orang yang di dalam bersama kita tuh harus orang-orang yang mempunyai integritas. Terus tadi ya, pastinya kita harus profesional dong ya. Dalam posisi apapun di perusahaan ini kita harus bisa bekerja secara profesional, punya kompetensi yang pas di situ. Kalau nggak bisa ya harus belajar supaya kita bisa jadi profesional. Terus kemudian akuntabilitas itu juga nyambung ke integritas tadi. Biasanya ada yang orang nggak mau nge-report pekerjaannya, apalagi kalau bagian yang berhubungan dengan uang-uang gitu lah ya. Nge-report, saya dikasih amanah uang sekian, dipakainya kemana aja tuh bisa di-report, berarti kan terakuntabilitas ya. Terus saya produksi apa, A, B, C, D gitu banyak, hasilnya berapa, kemana aja tuh bisa semuanya di-report dengan baik. Jadi itulah A-nya saya letakkan di nomor 4. Kemudian yang terakhirnya targeting kan. Targeting itu kita semua harus semangat mencapai target yang sudah dipasang sama atasan kita masing-masing kayak gitu. Jadi itulah dalam budaya kita dalam bekerja yang kita sebut dengan value, kalau kita akronimkan menjadi sifat. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa hafal dulu, nanti lama-lama bisa menjiwai, terus nggak hafal lagi, nggak usah ngapal, lu juga udah hafal gitu, karena udah menjiwai saya. Nah, ini hal yang penting. Value itu lebih penting daripada kompetensi sebetulnya, karena kalau value itu bawaan dari dirinya. Kita nggak bisa sekolahin dia biar jadi
misalnya dia seorang yang mempunyai karakter yang buruk lah, tadi tidak memiliki integritas misalnya, emang udah bawaannya tuh kayak gitu, nggak bisa kita sekolahin dia menjadi orang yang jujur tuh nggak ada sekolahnya. Betul. Gitu. Tapi jadi value lebih penting ketika kita merekrut orang, harus pastikan bahwa value-nya sama dulu nih, masuk dulu sama kita. Terus misalnya ada orang emang kebiasaan sehari-harinya nggak mau sholat, dipaksa sholat juga nggak mau. Nah, berarti nggak se-value, ya udah berarti jangan di sini gitu tempatnya. Pernah terjadi di sini, pernah gitu, ada orang yang dia mengundurkan diri karena nggak tahan disuruh sholat berjamaah ke masjid, itu ada terjadi gitu di sini. Nah, kemudian kompetensi itu bisa dilatih. Jadi kalau value ini benar-benar yang lebih diutamakan, kalau kompetensi kurang tinggal dilatih bisa gitu. Nah, terus di dalam kegiatan prank ini juga selain tadi harus hafal value, misi sama visinya perusahaan, juga nanti ada pertanyaan mendadak tentang kebijaksanaan mutu, kebijaksanaan halal, tentang 5R, tentang ISO. Nah, ini tuh alat tools untuk kita menjadi tadi perahu yang kuat tuh, menjadi perahu yang bagus yang bisa bawa kita sampai ke tujuan ke situ. Jadi kita juga harus tahu 5R itu apa gitu, kebijakan mutu kita itu apa, terus kebijakan halal kita apa. Nggak usah sama persis seperti textbook yang kita pasang di dinding-dindingnya itu, tapi intinya dari kebijaksanaan halal itu apa sih, kita harus tahu. Misalnya bahwa di Nutrisius itu perusahaannya berkomitmen untuk memproduksi produk yang halal. Jadi mulai dari bahan bakunya harus halal, bahan penolongnya harus halal, bahan sanitasinya, proses sanitasinya, proses produksinya sampai kemasannya itu harus halal. Nah, itu setidaknya kita tahu gitu. Jadi ketika misalnya posisi kita ada di warehouse, ada nggak sih hubungan kita di warehouse dengan kebijaksanaan halal perusahaan? Itu ada. Contohnya misalnya gitu, memastikan bahwa kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut barang tidak pernah bercampur dengan tidak pernah digunakan untuk memuat barang lain yang tidak halal. Nah, itu kita harus tahu kan, bisa konfirmasi dulu ke pihak penyedia deliverynya gitu kan. Nah, jadi semua posisi ada, termasuk misalnya posisi kita helper atau OB ya. Ada nggak sih di posisi saya kontribusi terhadap tadi kebijaksanaan halal? Ada banget gitu. Jadi kita juga ngecek bahan sanitasi yang kita pakai itu halal tidak gitu. Seperti itu kan. Jadi dalam semua posisi semua orang bisa berkontribusi terhadap ini. Jadi harus tahu dong ya, supaya bisa berkontribusi kan berarti harus tahu kayak gitu. Minimal tahu dulu, kemudian berikutnya mau mengimplementasikan. Jadi kegiatan ini akan terus diulang setiap bulan, mungkin random ya. Mungkin bulan ini nanyain tentang visi, tentang misi, tentang value, terus mungkin bulan berikutnya tentang kebijaksanaan halal, bulan berikutnya mungkin tentang ISO, tentang 5R, dan terus berputar selama 1 tahun sampai semua ditanya jawabannya benar. Nah, nanti kalau udah jawabannya benar nanti kita kasih hadiah gitu. Kalau misalnya masih salah ya enggak gitu. Berarti harus belajar lagi gitu. Nah, jadi semua harus tahu, supaya harus tahu bersikap, bertingkah laku, supaya nanti sama-sama sampai ke goalnya gampang deh kayak gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu tuh kegiatan pranknya. Jadi kalau misalnya mau dapetin informasinya, ngapalinnya di mana, bisa tanya, bisa ditempel sebenarnya di dinding, udah ditempel, bisa dicari, bisa dibaca. Atau kalau misalnya masih belum tahu juga, bisa nanya ke atasannya. Kayak gitu sih. Jadi bukan hanya semata-mata bikin konten prank aja ya Bu, iya. Emang ada tujuannya gitu. Seperti kata Ibu tadi, kita tuh harus satu tujuan dari di dalam satu perahu itu. Takutnya nanti kalau nggak satu tujuan salah kaprah ya. Iya, jadi kalau misalnya kalau kita idealnya mau mencapai tujuan sama kan, berarti pesawatnya harus atau alatnya harus sama ya. Betul. Kapalnya harus sama, dan orang di dalamnya juga kan harus punya tujuan yang sama. Betul. Jadi jangan sampai istilahnya kayak orang salah naik bis ya, salah jurusan gitu jadinya kayak gitu. Setelah diadakannya video prank ini Bu, dari hasilnya itu harapannya seperti apa gitu Bu? Iya, tadi harapannya pertama yang paling dasar semua karyawan tahu dulu. Terus kedua, mereka memahami makna dari masing-masing visi misi itu. Terus habis tahu, paham, mau mengimplementasikannya dalam
kegiatan kerja dia sehari-hari selama di Nutrisius kayak gitu sih. Jadi tahu dulu, paham, terus bisa ujung-ujungnya adalah mengimplementasikannya. Berarti kalau sudah sampai tahap yang itu, berarti si visi misi itu udah terinternalisasi di dalam. Berarti udah aman lah gitu istilahnya gitu. Terakhir nih Bu, pesannya untuk karyawan Nutrisius nih Bu. Pesannya pertama ya berarti mau ngapalin dulu ya semua bagian dari mulai top manajemen sampai level paling bawah itu harus mau ngapalin dulu. Terus kedua harus mau memahami maknanya. Terus ketiga dia harus merenungkan pada dirinya sendiri tuh pada posisi dia, kontribusi apa yang saya bisa berikan kepada perusahaan untuk tadi biar selaras sama visi misi value, bisa menunjang kebijaksanaan halal dan mutu perusahaan, bisa melaksanakan 5R, bisa melaksanakan kerja sesuai dengan ISO yang sudah kita dapat kayak gitu. Jadi goalnya adalah menjadikan perusahaan yang dapat diandalkan buat customer kita dan juga menciptakan produk tadi yang unggul dan berkualitas itu bisa tercapai dengan cara itu. Udah kurang lebihnya kayak gitu sih. Oke, nah jadi segitu aja kita cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana ini, dan terima kasih juga untuk Bu Mela yang Sama-sama. hari ini sudah menjadi narasumber. Iya. Nantikan podcast kami berikutnya.